Halo, sahabat Kebun Sud. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan informasi menarik tentang dunia pertanian. Hari ini, kita akan membahas si prajurit kecil tangguh yang seringkali bersembunyi di balik daun tomat, kepik perisai. Mari kita lihat bagaimana mereka mempengaruhi tanaman tomat dan cara mengendalikannya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk update terbaru. Di tengah harmoni alam dan kebun yang hijau, tersembunyi prajurit kecil berbentuk perisai yang menjaga rahasia mereka di balik daun-daun tomat. Dalam keheningan, mereka menari di bawah sinar matahari, menjalani siklus kehidupan yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Kepik perisai, serangga kecil namun kuat, menjadi penjaga kebun yang penuh warna ini, membawa serta tantangan dan keindahan dalam kesederhanaan mereka. Kepik perisai adalah serangga kecil berbentuk seperti perisai yang suka bersembunyi di balik daun tomat. Mereka biasanya berwarna coklat atau hijau, dan kadang-kadang memiliki tanda merah, merah muda, atau kuning. Meski kecil, mereka cukup kuat dan menjadi masalah bagi petani. Telur mereka berbentuk seperti drum kecil dan biasanya diletakkan berkelompok di daun. Nimfa mereka mirip dengan versi kecil serangga dewasa, tetapi tanpa sayap lengkap. Bayangkan mereka sebagai ninja kecil yang menyelinap di kebun Anda. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kepik perisai terlihat seperti tusukan jarum gelap, dikelilingi area kuning atau hijau muda pada buah yang matang. Di bawah permukaan, kerusakan ini terlihat seperti gabus. Mereka juga bisa menyebarkan penyakit yang menyebabkan buah membusuk. Oleh karena itu, penting untuk memantau populasi kepik perisai dan tingkat parasitisasi mereka untuk pengendalian yang efektif. Jadi, jangan biarkan si ninja ini merusak pesta buah tomat Anda. Pengendalian secara teknis melibatkan pengelolaan gulma yang menjadi tempat tinggal kepik perisai dewasa di sekitar lahan tomat. Untuk pengendalian biologis, predator dan parasit seperti tawon parasit Trisolchus basalis menyerang masa telur kepik perisai. Telur yang terparasit menjadi gelap, dan memantau telur ini membantu menentukan perlunya pengendalian. Jika banyak telur terparasit ditemukan, pengendalian untuk nimfa yang baru menetas mungkin tidak perlu, kecuali ada banyak nimfa dan dewasa yang merusak. Selain tomat, kita juga bisa menanam tanaman nektar yang cantik seperti alisum untuk meningkatkan parasitisme. Anggap saja ini seperti memanggil bala bantuan superhero untuk menghadapi musuh. Metode organik untuk pengendalian hama melibatkan berbagai cara seperti perlindungan agen hayati alami, pengelolaan gulma yang baik, penggunaan tanah liat kaolin, dan penyemprotan sabun insektisida. Tanah liat kaolin, juga dikenal sebagai tanah liat putih, membentuk lapisan pelindung pada tanaman yang menghalangi hama seperti kepik perisai dari bertelur. Selain mengurangi populasi hama, kaolin juga membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi stres pada tanaman, sehingga meningkatkan kesehatan tanaman tomat. Kaolin adalah solusi ramah lingkungan yang diterima dalam pertanian organik. Bayangkan kaolin sebagai perisai ajaib yang melindungi tanaman Anda. Sementara itu, sabun insektisida adalah sabun khusus yang terbuat dari bahan alami dan efektif mengendalikan hama seperti kutu daun, tungau, dan lalat putih. Sabun ini bekerja dengan merusak lapisan luar serangga, menyebabkan mereka dehidrasi dan akhirnya mati. Aman digunakan dalam pertanian organik, sabun insektisida adalah pilihan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan tanaman. Anggap saja sabun insektisida ini sebagai pembersih serangga, seperti superhero pembersih. Pemantauan dan pengendalian yang tepat sangat penting, karena kepik perisai sering tidak terdeteksi sampai kerusakan terjadi. Deteksi mereka bisa dilakukan dengan mengguncang tanaman dan melihat di sekitar dasar tanaman, atau menggunakan nampan untuk menangkap mereka. Bayangkan Anda sebagai detektif yang mencari jejak si kepik ninja ini. Ambang batas pengendalian bervariasi, tetapi umumnya jika sepertiga hingga setengah dari kepik perisai per baki goyang dapat menyebabkan sekitar 5% kerusakan buah. Penetrasi insektisida yang efektif ke dalam kanopi tanaman sangat penting karena banyak kepik perisai berada di tanah. Aplikasi insektisida melalui tanah memberikan cakupan yang lebih baik daripada semprotan udara, dan menggunakan nozzle kerucut berongga atau penyemprot bantuan udara dapat meningkatkan penetrasi kanopi. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam aplikasi insektisida. Ibaratnya, kita harus seperti koki yang memastikan bumbu merata ke seluruh masakan. Kesimpulannya, mengelola kepik perisai pada tanaman tomat membutuhkan kombinasi metode teknis, biologis, dan organik. Pemantauan yang baik dan keputusan pengendalian yang tepat waktu adalah kunci untuk mengurangi kerusakan. Jadi,
Tetap semangat dan jangan biarkan si kepik ninja ini merusak kebun tomat Anda. Di tengah keheningan kebun, mari kita menjaga harmoni antara tanaman dan alam, agar selalu menghasilkan panen yang melimpah dan berkesinambungan. Terima kasih telah menonton. Tetap ikuti channel Kebun Sud untuk lebih banyak wawasan dan tips tentang mengelola hama di kebun Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa lagi. Selamat berkebun.